Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan Pak Krisno. Pak Krisno doakan yang menonton video ini bahagia dan sukses selalu. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 6, subtema 2, pembelajaran 2, menuju masyarakat sejahtera. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia KD 3.8 atau 4.8, SPDP KD 3.3 atau 4.3, dan IPA KD 3.2 atau 4.2. Yang pertama, Bahasa Indonesia KD 3.8 atau 4.8 menentukan gagasan utama paragraf pada teks non-fiksi. Gagasan utama adalah suatu gagasan atau ide yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah paragraf. Gagasan utama disebut gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Yang pertama, membaca teks dengan cermat, kemudian menjawab pertanyaan. Lalu yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, kemudian menarik kesimpulan gagasan-gagasan utama setiap paragraf dan menyimpulkan gagasan utama teks. Jadi secara ringkasnya, menentukan gagasan utama adalah menentukan kalimat utama dulu. Nanti gagasan utama kata-katanya hampir sama dengan kalimat utama. Contohnya ini paragraf pertama, Indonesia kaya akan budaya, di antaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apa yang dimaksud dengan tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerakan maupun aspek lainnya. Ini kalimat utamanya, bisa Indonesia kaya akan budaya, di antaranya karya tari kreasi. Terus gagasan utamanya, pengertian tari kreasi. Jadi karena secara umum paragraf ini membahas tentang tari kreasi. Paragraf 2, ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah adalah tari kreasi yang mengalami perubahan dari tradisi baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, dan seterusnya. Jadi kalimat utama paragraf 2 itu yang kalimat pertama, ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah, tari tradisional, kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Berarti gagasan utamanya membahas tentang jenis-jenis tari kreasi. Selanjutnya paragraf ketiga, bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan diperagakan oleh 2 orang penari. Tari kelompok diperagakan oleh lebih dari 2 orang penari. Maka kalimat utamanya jelas pada kalimat pertama, yaitu bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Kalimat kedua dan seterusnya hanya penjelas dari kalimat pertama. Lalu gagasannya ya bentuk tari kreasi atau bentuk karya tari kreasi. Ini sebagai latihan, tentukan gagasan utama setiap paragraf. Tadi sudah, tinggal merangkum ke dalam sebuah tabel. Selanjutnya yaitu SPDP KD 3.3 atau 4.3 tentang tari tunggal. Nah, tari tunggal adalah tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tadi sudah kita bahas, tari tunggal terdiri dari 3 jenis, yaitu tari tunggal ritual untuk upacara adat daerah setempat, tari tunggal tradisional dibawakan sebagai ciri khas daerah, tari tunggal kreasi itu modifikasi gerakan tradisional sesuai perkembangan zaman. Pencipta gerakan tari disebut koreografer. Contoh tari tunggal di sini ada tari pendet dari Bali, tari kandagan dari Jawa Barat, tari merak dari Jawa Barat, tari kelana topeng dari Yogyakarta, tari remo dari Jawa Timur. Terus ada juga tari legong dari Bali, tari gambyong dari Yogyakarta, tari jaipong dari Jawa Barat, tari kancet lasan dari Kalimantan Timur,
dan tari gandrung dari Jawa Timur. Selanjutnya yaitu membandingkan masa anak-anak dan remaja atau sudah mengalami pubertas. Yang pertama pada anak laki-laki. Pada masa anak-anak belum tumbuh jakun, pubertas sudah tumbuh jakun. Terus anak-anak belum tumbuh rambut di ketiak, pubertas tumbuh rambut di ketiak, dan seterusnya. Kalau hubungannya dengan perilaku, yang anak-anak memakai baju masih dibantu orang tua. Kalau pubertas sudah bisa memakai baju sendiri. Kalau anak-anak melakukan sesuatu karena disuruh. Kalau yang pubertas rasa ingin tahunya tinggi. Pada anak perempuan pun juga hampir sama. Kalau pada masa anak-anak belum tumbuh payudara, pada pubertas sudah. Terus pada anak-anak perempuan belum tumbuh rambut di sekitar ketiak dan kemaluan, kalau pada masa pubertas sudah. Terus pada anak-anak suka bermain boneka, kalau pada anak perempuan yang pubertas biasanya sudah mulai berdandan. Terus kemandiriannya juga sudah memakai baju sendiri. Kalau yang pubertas, kalau yang anak-anak masih dibantu oleh orang dewasa. Demikian untuk pembelajaran kali ini diambil dari buku siswa tema 6 edisi revisi 2018 dan Bu Pena 6C. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan info terbaru. Like dan share ke teman-teman untuk bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.